Oke, Mas ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin dulu ya saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, senang banget di hari ini bisa ya ketemu sama Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget ya. Seperti yang Bro Ahmad sampaikan tadi di awal, terkait dengan ilmu digital ini sangat dibutuhkan banget di zaman sekarang. Mau jualan, bisa lewat digital. Mau punya jasa, bisa juga lewat digital. Maka di kesempatan kali ini, kita akan sama membahas ya, terkait dengan Meta Ads ya. Ini dari awal banget akan saya bahas ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau di banyak tempat ketika belajar itu langsung praktek, tiba-tiba langsung praktek ya. Tapi kebanyakan kalau gitu cara belajarnya itu bingung nanti ketika udah mulai jalannya. Makanya saya di hari ini mau bahas dari nol banget ya. Nah, insya Allah saya izin share screen dulu ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Kita slideshow dulu. Oke, sudah tampak slide saya? Warna biru? Udah ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang saya ucapkan sekali lagi ya di Meta Ads Masterclass ya. Di Meta Ads Mastery ini ya, kita akan belajar gimana cara meningkatkan income gitu ya, dengan paham beriklan di Meta Ads. Dan ini kita pelajari dari nol banget ya. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum itu saya mau kenalan dulu nih ya. Saya Muhammad Jimmy Chandra ya. Eh, itu seorang digital advertiser. Sekarang itu saya sebagai owner juga di Halal Estate Indonesia ya. Itu agensi di bidang properti. Nah, tadi itu MC tadi itu Mas Ahmad, beliau itu tawadu aja ya, padahal dia juga seorang owner juga bareng saya di Halal Estate ini gitu ya. Dan juga saya founder Jago Digital Marketing. Ini tempat kita belajar bareng digital marketing lah. Apa yang Bapak Ibu pelajari di malam hari ini itu difasilitasi oleh Jago Digital Marketing ya. Dan juga saya sebagai seorang advertiser di properti miliaran ya, yang harganya dahsyat memang Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sedikit perkenalan dulu ya, biar Bapak Ibu semuanya tahu nih siapa nih sebenarnya yang ngisi ini. Apa orang cuma sekedar ngomong-ngomong doang ya? Jadi makanya ini bukan untuk sombong atau apapun, tapi hanya sedikit sharing aja. Siapa tahu bisa jadi insight untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam beberapa waktu ini saya lagi fokus di beberapa proyek ya. Ini ada Rukos di IPB, itu harganya memang 1,7 M-an ya, itu udah 4 tahap dan alhamdulillah udah mau sold out semua tuh. Dan kita juga punya smart greenhouse yang kita kelola di Sukabumi ya. Nah, dan juga kita lagi gencar-gencarnya untuk jualan villa di Lembang. Nah, ini semua Bapak Ibu semuanya saya lakukan, saya jual semuanya itu di Meta Ads ya. Bayangin, saya tuh mau ngasih tahu apa sih sebenarnya? Kalau jualan yang harganya miliaran aja bisa closing ya, kalau yang jualan harga miliaran aja bisa kita jual lewat Meta Ads, apalagi kalau kita jualan yang jasanya cuma misalnya harganya 100.000, 200.000 atau cuma jutaan, itu akan lebih possible lagi. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kedepannya bisa paham ilmu ini, insya Allah, ini kalau kata guru saya ya, ini ilmu anti miskin. Dan alhamdulillah saya udah buktikan juga ya ketika mengenal ilmu ini, alhamdulillah banget pokoknya. Nah, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semuanya, saya pengen ngajak Bapak Ibu semuanya belajar kita dari nol banget terkait dengan ilmu Meta Ads ini ya. Ini dari nol banget, beneran dari nol banget. Gitu ya. Uh, Oke, dari ini kita akan coba bahas terkait dengan 4 hal penting ya Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sebelum itu ngingetin kepada Bapak Ibu semuanya, untuk menyediakan catatannya. Karena saya baca di salah satu buku, nama bukunya itu apa? Second Brain. Nah, di buku itu mengatakan bahwa ada yang namanya otak kedua. Otak kedua itu apa ternyata? Adalah catatan kita. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya menyimak apa yang saya sampaikan, itu biasanya kadang bisa lupa tuh ya. Tapi ketika dengan ada catatan, itu bisa diulang lagi, dibaca lagi, dan itu akan lebih pahamnya, gitu ya. Maka kita minta nih kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan catatannya ya. Nah,
hari ini kita akan bahas apa aja sih gitu ya. Yang pertama itu kenapa kita harus belajar meta ads, itu yang penting ya. Karena segala sesuatu itu kan harus mulai dari why ya. Kenapa? Ini penting banget ya. Karena kalau kita itu nggak tahu why-nya apa, kita jadi kurang semangat tuh. Sama juga kan kayak kita berislam atau beragama, kita harus tahu why-nya kan. Nah, itu tuh sama juga di meta ads, kita harus tahu why-nya gitu. Nah, yang kedua kita akan bahas dengan 3 prinsip ya penting dalam beriklan. Ini yang kadang orang bisa lewatkan ini. Kalau hilang salah satunya aja, ini ke depannya itu yang sering dikeluhkan tuh, wah kenapa iklan saya kurang perform ya, kenapa jualan saya kurang laku ya, karena nggak paham prinsip ini, gitu ya. Dan ketiga, nanti kita akan bahas sedikit persiapan beriklan dan juga struktur dalam iklan. Mungkin kita nggak akan banyak praktek yang terlalu detail di hari kesempatan ini ya, tapi saya pengen ngajak apa sih buat Bapak Ibu semuanya? Saya pengen ngajak di kesempatan kali ini tuh Bapak Ibu semuanya bisa paham. Sehingga ketika ke depannya mau belajar ya ke siapapun itu, belajar beriklan itu udah gampang banget karena udah paham secara garis besarnya gitu ya. Karena kebanyakan ya murid-murid saya juga sebelumnya gitu ya, yang bikin dia bingung itu karena dia dari awal nggak paham secara pondasi, sehingga dia ikut kelas ini, kelas itu, kelas apapun, akhirnya dia ini gimana ya gitu ya, bingung gitu. Makanya saya rancang materi ini itu dari nol banget, dari dasar banget. Saya udah ikut beberapa kelas yang harganya dari ratusan ribu sampai jutaan ya. Alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini saya rangkum semuanya itu dan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya di kelas malam ini ya. Baik, sebelumnya saya mau nanya nih ya, di kolom chat aja jawabnya. Sudah pernah ngiklan belum? Ada yang udah pernah ngiklan? Sudah, Pak Ade udah. Di chat aja ya, sudah pernah. Yang belum siapa nih? Oh, saya belum, Pak Fakri sudah. Oke. Banyak. Nah, ada yang sudah ya. Eh, ada juga yang belum mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita walaupun dia sudah beriklan, walaupun dia belum beriklan, sama aja kalau kita pengen belajar dari nol, kita belajar dari dasar banget ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya dapat pondasinya nanti. Walaupun sudah pernah belajar, ketika mempelajari ini lagi, itu akan membuat penguatan-penguatan yang lebih dahsyat dalam beriklan nantinya. Bagi yang belum, nggak apa-apa. Kita pelajari dari nol banget ya. Nah, saya mau nyampaikan dulu, kenapa sih kita harus paham terkait dengan ilmu meta ads ini, Bapak Ibu semuanya? Karena ternyata ya, ini salah satu rahasia untuk mendatangkan leads cepat ya. Leads itu apa sih? Jadi leads itu orang yang kontak kita ya. Kayak Bapak Ibu semuanya ikut kelas saya kan, itu ketika masuk ke kontak saya itu namanya leads tuh ya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya semakin bisa mendapatkan banyak leads, banyak orang yang tertarik dengan produk kita, itu potensi kita closingnya akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini saya beberapa waktu lalu ngiklan gitu ya. Di akun yang pertama dapat 135 leads, di yang kedua dapat 200-an leads ya. Bayangin tuh kalau kita jualan produknya misalnya retail atau apapun itu kan dahsyat banget ya. Nah, nggak sampai sebulan ini Bapak Ibu semuanya ngiklan ya. Itu dapat sekitar 300-an leads. Bayangin ya. Bayangin kalau Bapak Ibu semuanya misalnya jualan baju nih, jualan apa misalnya ya, fashion wanita, jualan parfum dengan dapat segini kan itu potensinya akan dahsyat banget ya. Nah, kita akan bahas ini 3 alasan kenapa Meta Ads ini jadi skill wajib kita di 2025 menuju 2026 ini ya, karena udah mau 2026 nih ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu semuanya, itu menjangkau banyak pengguna ya Facebook di Indonesia gitu ya. Karena yang pertama yang harus kita pahamin adalah dunia digital tuh makin padat ya. Semua orang tuh rebutan perhatian. Siapa yang menguasai perhatian, attention, dialah yang menang Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau ngasih tahu nih, media sosial ya yang paling banyak digunakan itu yang di bawah Meta itu eh, sangat tinggi ya. Pertama itu Facebook. Itu di bawah Meta itu. Yang kedua, Instagram di bawah Meta, WhatsApp di bawah Meta. Jadi potensi kita ketika mengiklankan sesuatu itu akan tinggi banget. Tuh bayangin tuh. Lihat aja ya di setelannya. Pengguna Instagram nomor 4 di dunia kita Indonesia ini. Banyak banget ya. Sementara kalau Facebook juga nomor 4 kita ini. Emang orang Indonesia ini suka scrolling juga ya. Nah, ini potensinya akan dahsyat banget kalau kita gunakan gitu Bapak Ibu semuanya. Nah,
Dan yang terlebih lagi, screen time ya warga Indonesia tuh tinggi banget. Tahu screen time Bapak Ibu semuanya? Ya, waktu dia menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Berapa jam coba? 6 jam, 5 sampai 6 jam. Bayangin. 5 sampai 6 jam dihabiskan untuk itu scrolling tuh. Nah, ketika dia scrolling Instagram ataupun Facebook, Bapak Ibu semuanya sadar atau enggak, itu setiap scrolling itu pasti ada kena iklannya. Coba aja deh setelah ini ya, nanti buka story gitu ya, story Instagram ataupun story di Facebook, ketika ngeklik itu, setiap 2 story itu ada iklan orang, ada iklan orang. Nah, ini potensinya dahsyat banget kan ketika Bapak Ibu semuanya bisa beriklan di sini gitu ya. Yang kedua, ini budgetnya cukup minim ya Bapak Ibu semuanya. Jadi budgetnya bisa dimulai dari $1 tuh, dari 16.000 ya. Walaupun kalau idealnya saya pengen ngasih tahu nih khusus Bapak Ibu semuanya, idealnya itu ngiklan itu di budget 50.000 lah. Jangan 16.000 juga ya. Nanti dapat leads-nya malah nggak ada. Jadi tetap bisa sebenarnya 16.000, tapi itu nggak mendatangkan leads yang cukup potensial gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa harus kita beriklan di Meta Ads ini? Ini bisa digunakan untuk iklan produk kita sendiri ataupun agensi orang lain gitu ya. Nah, kita bisa kerja misalnya di perusahaan kita dengan skill beriklan ini bisa. Kita mau ngiklan produk sendiri bisa. Saya nih hari ini ngiklanin kelas ini ke Bapak Ibu semuanya bisa. Intinya apa? Kita bisa nolongin orang gitu. Saya ngiklan kali ini kan bukan sekedar nyari cuan doang gitu. Kalau nyari cuan mah kalau saya jual ya harga ratusan ribu ya, tapi kan enggak. Saya jualannya ya udah pengen nyari lebih banyak relasi, lebih banyak teman gitu ya, lebih banyak orang yang bisa dapetin ilmu ini gitu ya. Nah, ini yang ketiga, ini kita bisa ngiklanin produk kita sendiri ataupun kita ngebantuin agensi orang lain. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang harus ketahui fakta gitu ya. Dari brand lokal sampai global itu pakai Meta Ads gitu ya. Bayangin, ini bayangin ya. Bapak Ibu semuanya, Meta sendiri dia yang punya platformnya ya, dia sendiri ngiklan tuh. Itu di story, dia ngiklan. Dia sendiri ngiklan produk dia. Enak banget dia ya, mentang-mentang yang punya dia seenak itu ngiklannya. Terus Dana, Dana juga Dana ya untuk transfer uang jadi dompet digital itu dia iklan juga. Tuh saya tuh produk saya Chili Farm. Saya iklan juga di eh, Meta Ads gitu ya. Bahkan yang mungkin Bapak Ibu semuanya sadari hari beberapa waktu belakang ya ketika iPhone 17 itu muncul itu iklannya jor-joran banget ya kan. Nah itu dia iklan juga gitu ya. Dan selanjutnya juga orang-orang yang di dunia perhiasan juga ngiklan gitu. Nah, ini jadi potensi peluang untuk kita ya. Bapak Ibu semuanya, kalau beriklan itu ternyata bisa banget gitu ya. Untuk meningkatkan potensi peluang kita. Nah, saya mau bahas dulu fenomena di lapangannya, realita di pasar tangannya juga memang ya. Kalau Bapak Ibu semuanya nggak beriklan itu dengan teknik kurang tepat, itu nanti kurang maksimal nanti hasilnya. Karena gini, ya mungkin kalau yang udah pernah ngiklan ya, boleh jawab pernah atau enggak ya. Nih, ada yang pernah enggak? Sudah ngiklan tapi enggak ada yang closing. Udah spend budget nih ya, entah itu 100.000, 200.000, tapi enggak closing. Ada, ada yang pernah? Enggak ada yang ngaku ya. Atau di sini udah jago semua? Ada ya, ada yang pernah. Nah, pernah. Benar, saya juga pernah Bapak Ibu semuanya. Ketika dulu di awal-awal belajar, itu udah ngiklan berapa juta gitu ya, nggak closing-closing. Karena saya asal-asal aja tuh, nggak paham tuh ya. Makanya ini ini realita nih Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, leads masuk, tapi malah ghosting. Udah dia ngechat doang gitu. Habis dibales, misalnya kita ada greeting itu, halo Kak, saya tertarik dengan produk ini. Misalnya kita setting ya. Terus pas kita bales, dia hilang dong. Dia nggak kembali lagi dong. Ada ya. Tuh, Pak Dedi ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya sesi curhat hari ini ya. Gitu ya.
Karena ini tantangan ya, nggak apa-apa, yang nyimak juga nggak apa-apa. Ini kan Bapak Ibu semua yang belum pernah beriklan nih jadi lebih kebayang, "Oh, saya nggak boleh nih mengalami hal ini juga nih ke depannya ketika beriklan," ya. Nah nah makin hari biaya iklan tuh makin mahal, yang hasilnya juga makin dikit, itu yang terjadi. Dan juga sudah ngiklan tapi bingung gimana cara baca datanya, karena kan yang paling penting itu, nanti ini termasuk juga sedikit bocoran ya, ini salah satu strategi penting dalam beriklan, itu salah satunya baca data. Kalau nanti udah bisa beriklan, wah saya udah bisa setting iklan, saya udah bisa setting untuk publish iklan nih, tapi nggak bisa baca data. Itu sama aja sedekah ke Meta, Bapak Ibu semuanya. Sedekah tuh ke Mark Zuckerberg ya. Karena kita nggak tahu nih apa yang perlu dioptimasi, apa yang perlu dimatikan, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah ini kan jadi tantangan ya. Sudah ikut banyak kelas tapi belum dapat strategi yang bisa langsung dipakai. Nah ini terjadi juga. Eh, siapa tuh ya? Namanya Asus. Belum ganti nama ya. Itu yang terjadi itu. Ini yang terjadi. Fakta di lapangan. Makanya hari ini saya hadirkan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bisa menolong Bapak Ibu semuanya, bisa membuka pikiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya nggak bisa ngajarin detail praktek banget hari ini ya, karena nggak mungkin kan 2 jam bisa berharap, oh saya mau ngerti pondasi dari awal dan juga bisa langsung praktek, langsung terbit iklan. Nggak bisa Bapak Ibu semuanya, saya aja ngajar gitu ya. Itu 2 hari. 2 hari itu masih banyak juga yang kadang bingung tuh, ini mau tekan apa, mau tekan apa. Karena memang gitu, kita perlu belajar dulu dari pondasinya. Maka dari ini kita sama-sama bahas terkait dengan apa ya. Lalu apa solusinya? Ya, kita sama-sama bahas hari ini. Kita akan sama-sama bahas ya terkait dengan Meta Ads ini. Mungkin saya sedikit ngenalin dulu apa sih Meta Ads itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada juga yang nanya nih ya, beberapa leads yang masuk ke saya, dia nanya, Meta Ads itu apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya gini, itu adalah sistem ya iklan milik Meta Group. Jadi Meta itu sekarang kan dia itu kayak holding gitu ya. Nah, di bawahnya tuh banyak tuh, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Facebook gitu ya. Bahkan ada Thread namanya sekarang gitu ya. Itu di bawah Meta. Itu holding besarnya. Nah, iklan-iklan kita itu akan ditayangkan nanti ketika kita beriklan di Meta Ads, itu akan ditayangkan di mana? Di WA. Sekarang tuh di WA udah bisa kena iklan gitu loh. Mungkin kalau yang pernah dapat iklan ya. Yang kedua, di Instagram itu di bawah Meta juga, di Facebook, di Thread, di Facebook Audience Network gitu ya. Ini tuh kalau di Facebook Audience Network itu kayak website-website gitu atau game-game yang bekerja sama dengan Meta dan juga di Messenger. Nah, di sini iklan kita akan ditayangkan nih, gitu ya. Bayangin berapa banyak orang tiap hari yang scrolling tuh. Nah, masa sih iklan kita nggak ada yang ngeklik gitu ya? Saya aja nih baru ngiklan ini kelas ini, saya jujur ya Bapak Ibu semuanya ini baru mulai-mulai ngiklan tuh kayaknya Rabu entah Kamis kemarin ya. Nah, tapi alhamdulillah bisa dapat beberapa orang yang ternyata tertarik. Dan saya pun nggak ngeluarin budget yang gimana-gimana gitu. Sekedar mau nyari orang yang mau dapetin ilmu dahsyat ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang jadi salah satunya gitu ya. Ini itu terkait dengan Meta Ads ya. Nah, 4 keunggulan yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus Meta Ads? Ini yang pertama, kita bisa menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Bayangin. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menentukan target yang sesuai gitu ya. Saya contoh nih, saya beriklan hari ini tuh, saya jujur ya bongkar settingan saya ngiklan ke orang di luar Jawa. Ada nggak orang yang di luar Jawa yang kena iklan saya hari ini, yang ikutan daftar? Boleh dong kasih tahu saya kalau ada. Ketik kalau ada ya. Di luar Jawa. Tuh, Pekanbaru Pak. Ada yang dari Pekanbaru ya. Iklan saya bisa nyampe, padahal saya lagi di Bogor nih. Itu dari Lombok juga tuh ya. Kita bisa nentuin siapa yang mau lihat iklan kita. Karena saya tahu produk saya ini dibutuhkan di mana. Di Kalimantan dong ada ya. Di mana Pak? Di IKN kah? Iya, bisa kita menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Mulai dari umur, lokasi, usia, segala macam itu bisa. Ya. Dan juga kita bisa ngatur anggaran budget kita mau itu 50.000, 10.000, bahkan dari Palangkaraya ya, 10.000, minimal $1 ya, 16.000, 50.000, bahkan ada yang sampai jutaan.
Kalau Bapak Ibu semuanya lebih advance lagi, ada namanya itu dia jualan kayak kuali panci gitu. Dia pernah diundang juga ke podcastnya Deddy Kobuzer ya. Dia itu ngiklan tahu nggak berapa sehari? Tahu nggak kira-kira berapa? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira berapa iklannya per hari? Diundang nih dia ke Close the Door. 1 juta. Kecil, Pak. Apa? Yang bisa nih nebak nih 1 M. Ya, betul. 1 M sampai 3 M per hari. Per hari ya. Dia ngiklanin produk ini memang nggak di Indonesia sih. Itu di daerah Meksiko gitu. Dia jualan panci doang. Boleh deh dicek nanti. Siapa namanya ya? Intinya ada panci-pancinya lah gitu ya. Dia jago memang iklan ya. Dia sekali buka kelas itu memang puluhan juta tuh. Dia MM-an. Ah, tuh Yoyo bener. Makasih Pak diingetin Pak Gusben ya. Iya Yoyo, Yoyo Panci. Dia ngiklan tuh miliaran. Tapi kalau untuk kita mungkin dari 50.000 dulu atau 100.000 dulu nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya kita bisa baca data real time ya. Karena kita di Meta ini ada dashboard namanya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa baca data kita dengan lengkap nanti di dashboard ya. Itu. Yang keempat, kita bisa meningkatkan penjualan kita ya, meningkatkan lead kita, meningkatkan kunjungan ke website kita secara terukur dan masif. Kita bisa cek nanti siapa aja yang masuk ya, usia berapa, dari mana aja itu bisa. Selengkap itu Meta Ads itu. Nanti itu mungkin kita akan pelajari lagi ya, itu tahapnya lebih advance lagi ya. Kita bertahap dulu nih dari nol banget ya, kita pelajari ya. Tadi udah tahu tuh kenapa harus Meta Ads. Ini 4 keunggulannya nih. Nah, selanjutnya bagaimana caranya biar kita sukses dalam beriklan ya di Meta Ads ini. Nah, ada 3 Bapak Ibu semuanya, ada 3 unsur ini yang harus Bapak Ibu semuanya jaga. Kalau salah satunya hilang saja, ya hilang dari salah satu itu, saya bisa pastikan iklannya atau produknya nggak akan maksimal nanti ke depannya. Tapi beruntunglah Bapak Ibu semuanya yang udah tahu nih. Saya udah ngasih tahu nih ya. Bahkan buat yang belum pernah iklan nih, saya udah ngasih tahu nih di hari ini. 3 hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Boleh dicatat. Walaupun nanti materinya saya kirimkan ya kepada Bapak Ibu semuanya, tapi mencatat materi itu penting banget ya. Karena itu lebih terindra di otak ya. Saya selalu ulangin, second brand itu harus kita selalu lakukan tuh dalam hal apapun kita ya. Ada 3. Pertama, mindset. Ini mau nggak mau ya, ternyata salah satu buku yang saya baca ya, The Magic of Thinking Big, itu salah satu buku yang merubah pola pikir saya. Gimana berpikir besar itu benar-benar membuat kita jadi lebih maksimal dalam hidup. Sama juga dalam beriklan kita harus punya mindset yang benar dulu nih, gitu ya. Nah, mindset yang benar dalam beriklan seperti apa? Contohnya, simpelnya ya. Jadi Bapak kan berpikir ketika beriklan ini langsung untung, ya. Tiba-tiba ketika beriklan ya, langsung pasang set, langsung ada yang ngechat, langsung closing, buar, langsung kaya raya. Enggak gitu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh baca data, semuanya butuh belajar. Itu harus dilakuin. Ya, ini mindsetnya harus dijaga. Mindsetnya, kita butuh data, butuh proses belajar, butuh sesuatu yang dikeluarkan untuk dapetin ilmu. Saya ya sama Mas Ahmad juga sampai sekarang kita belajar. Kita belajar, kita ikut kelas, walaupun kita udah tahu sebenarnya terkait dengan Meta Ads, tapi kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Itu yang bisa kita lakukan tuh, ya. Kita belajar terus, asah mindset kita yang benar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi. Nah, ini juga butuh. Ketika mindsetnya udah benar, ya mindsetnya udah tepat, strateginya harus benar juga. Alur beriklannya harus benar nanti ya. Audiens yang ditarget harus tahu siapa. Contoh nih, saya mau nanya, mungkin nggak kita mau jualan baju anak muda nih, baju kekinian, tapi target marketnya, mohon maaf, bapak-bapak usia 70 tahun ke atas. Cocok nggak kira-kira? Boleh kasih tahu? Nggak cocok, nggak ya, nggak cocok. Makanya audiensnya harus pas gitu ya. Ketika jualan skincare, kira-kira targetnya siapa? Skincare nih, biasanya dominannya siapa kalau skincare? Wanita, perempuan, ya betul.
Walaupun sekarang udah ada ya skincare laki-laki udah mulai banyak tuh ya. Nah itu Bapak Ibu semua kan udah mulai paham tuh ya. Nah ini berarti udah mulai paham nih strateginya. Audiensnya, kontennya nanti. Nah jadi kontennya angle-nya harus tepat. Jangan jangan konten tuh kayak misalnya contoh, oh dijual baju ini harga segini atau di kelas ini harga segini ya langsung. Enggak, orang kadang nggak butuh harga, kadang orang butuh solusi. Kita kasih solusi, contoh nih konten iklan saya yang kena ke Bapak Ibu semuanya kan itu solusi tuh, yang pengen belajar Meta Ads dari nol banget. Nah, oh iya saya belum belajar Meta Ads nih. Oke, saya klik deh. Klik. Nah, udah tuh chat-chatan lah sama saya gitu ya. Oke, join hari ini. Kontennya harus pas gitu ya. Ini strategi copywriting juga nanti itu ya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, ketika mindsetnya udah tepat, ya strateginya udah benar, evaluasinya harus pas juga. Baca datanya harus ngerti. Nanti itu harus kita akan pelajari mungkin di sesi-sesi berikutnya kalau Bapak Ibu semuanya pengen belajar lebih advance lagi, kita harus bisa baca data tuh ya ketika iklan masuk. Misalnya nih, uang kita udah keluar 30.000, tapi chat belum ada yang masuk nih. Nah, itu apa yang harus dilakuin coba? Bisa jadi dimatiin atau oh nggak apa-apa deh dilanjut aja, siapa tahu iklannya lagi fase learning. Nah itu harus ngerti itu nanti. Jadi 3 ini, pertama apa yang pertama boleh diketik? Pertama main set ya. Yang kedua strategi. Yang ketiga evaluasi. 3 ini nih Bapak Ibu semuanya, kalau udah jos Bapak Ibu semuanya di 3 ini, siap-siap deh potensi Bapak Ibu semuanya punya apa ya, duit, punya penghasilan atau punya brand mungkin atau punya produk atau punya usaha yang mau meningkat itu potensinya akan tinggi banget. Kalau paham 3 ini. Ini semua harus saling berkaitan ya, nggak bisa ditinggalkan satu persatu nih. Misalnya saya mau mindsetnya doang bagus, strateginya evaluasi nggak perlu deh. Nah, saya mau ngasih tahu, kenapa banyak orang-orang yang udah belajar ngiklan, dia itu kurang maksimal. Ternyata selama ini dia belajarnya di mana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kebanyakan orang yang udah belajar ngiklan dan dia nggak maksimal, dia belajarnya di yang apa? Kira-kira yang mana? Coba kasih tahu saya. Di mana? Coba. Di mana orang-orang sering belajarnya yang bagian apa nih? Di antara 3 ini, konsisten. Ada yang belajarnya terkait mindset berarti ya. Nah, biasanya yang paling sering, betul, betul Bu Feby. Strategi. Orang tuh terlalu banyak, oh, gimana cara setting ini, gimana cara setting itu, gimana cara audiens ini, itu doang yang dipelajari. Nanti setelah iklannya tayang, oh, ini apa ya selanjutnya ya? Apa nih iklan yang perlu saya perbaiki? Nah itu tuh. Makanya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah nih, yang udah paham terkait dengan mindset yang benar gitu ya, strategi yang tepat, dan juga evaluasinya maksimal, insya Allah. Saya yakin apapun produk Bapak Ibu semuanya bisa dijual di sini. Bayangin ya, semuanya beriklan itu orang-orang yang udah paham ya, bisa jual apapun di sini. Bahkan orang-orang yang berjudi pun ya, ada iklannya. Tembus juga dia tuh. MLM segala macam bisa. Ada juga yang closing. Karena apa? Dia ngerti itu 3 ini. Makanya Bapak Ibu semuanya yang sekarang udah hadir, saya harap jaga 3 ini yang paling penting. Masalah berikutnya kita bisa pelajari lebih detail. Tapi 3 ini saya minta tolong banget ya. Tolong ini dijaga mindsetnya, strateginya, evaluasi datanya harus pas gitu ya. Dan ini kata-kata ya Colin Powell ya. Tidak ada rahasia untuk sukses gitu ya. Nggak ada rahasia untuk sukses tuh. Ini hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Ini penting nih. Ketika nanti udah beriklan, siapa tahu ya. Wah, kenapa ya masih kurang maksimal hasilnya ya? Apa saya kayaknya nggak cocok ya beriklannya? Kayaknya udah deh. Nah, itu berarti dia nggak belajar tuh dari kegagalan ya. Nah, atau dia nggak persiapan. Nah, saya ngiklan lah. Bikin aja konten asal-asal. Siapa tahu meta lagi baik nih. Siapa tahu kali ya. Kita tes deh. Nah, itu nggak persiapan. Ya.
Makanya ini harus saling berkaitan nih. Kita harus persiapan, kerja keras yang maksimal, kerja cerdas ya, belajar dari kegagalan. Saya juga senang nih baca salah satu buku ya, Think and Grow Rich bukunya ya. Itu ditulis oleh Napoleon Hill ya. Dia mengatakan bahwa nggak ada yang namanya gagal sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yang ada apa? Kegagalan sementara. Wah, saya ketika mendapatkan kata-kata itu, wah, selama ini saya gampang banget nyerah ya. Ternyata itu hanya kegagalan sementara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selagi kita masih mau berusaha, selagi kita masih berjuang, itu masih sementara. Gitu. Nah, ini harus kita pelajarin ya. Gitu. Itu mindset sih yang mau saya sampaikan. Nah, ini persiapan yang perlu kita lakukan ketika nanti beriklan ya. Ini boleh banget dicatat ya, karena ini penting banget. Kira-kira yang pertama, eh, apa nih persiapan sebelum beriklan? Tools-nya apa nih? Kira-kira apa nih? Yang paling penting? Ada yang bisa nebak? Tiga, akun iklan. Facebook dulu ya. Oke, Facebook. Yang kedua apa? Yang kedua, satu-satu ya. Nah, ini yang pertama Facebook. Betul, Facebook. Uang itu di paling akhir tuh. Konten di nomor tujuan tuh. Ya. Tadi udah ada yang jawab ya. Yang kedua, bisnis manager Bapak Ibu semuanya penting ya. Karena di sini nih ya rumahnya nanti. Bisnis manager ya. Yang ketiga apa? Ketekan. Udah kelihatan. Ketiga apa tuh tadi? Tiga, akun iklan. LP nomor 9. Yang keempat apa? Setelah akun iklan. Keempat, nomor WA. Belum ya, fanpage. Nomor WA setelahnya, WA-nya WA bisnis. Ingat ya, WA-nya WA bisnis. Yang keenam, apa yang keenam? Udah kelihatan ya. Instagram, betul ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya konten ya. Saya percepat aja nih. Konten, nanti landing page ya. Dan juga pixel. Yang terakhir, apa kira-kira yang terakhir? Yang terakhir, yang paling penting. Semuanya udah lengkap nih. Semuanya udah budget. Betul ya. Yang paling penting itu adalah ini Bapak Ibu semuanya, cuan. Kalau nggak ada cuannya, nanti gimana mau ngiklan ya? Si Meta nggak mau dia ngutangin ke kita ya kalau kita nggak punya duit. Kecuali udah di perjalanan beriklan nanti baru dia mau tuh ngutangin ya. Karena ketika nanti Bapak Ibu semuanya udah bisa ngiklan ratusan juta, kita tuh udah bisa tuh minjam ke Meta ya. Itu kita bisa pinjam. Ada tuh salah satu perusahaan properti juga dia udah dipinjamin Meta tuh ratusan juta. Jadi kita bisa ngiklan dulu ketika kita udah cuan nih, udah dapat hasil, kita baru bayar ke Meta gitu. Nah, benar. Yang ke-10 itu ada payment ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu Facebook ya. Facebooknya tuh harus Facebook yang aktif. Kalau disarankan itu Facebooknya Facebook lama, Bapak Ibu semuanya. Jangan Facebook baru, gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Bisa beli. Atau pinjam punya saudara, pinjam punya ayah, ibu, gitu ya. Baru tuh bisa ngiklan. Karena kalau Facebook baru, biasanya rentang kena banner. Saya udah nyoba kemarin, kayaknya akun saya tuh udah hilang aja tuh ya, baru bikin Facebook. Makanya kalau Facebooknya udah Facebook lama, itu lebih aman. Nggak tahu tuh kenapa ya. Kayaknya Meta tahu dia ya, ini orang-orang mau coba-coba doang ini katanya. Oke, selanjutnya itu Business Manager ya, itu bisa login nanti di Chrome ya. Itu ketik aja Business Manager, nanti kita login itu di sana pakai Facebook. Nanti bisa kita bikin ya. Ini memang untuk prakteknya perlu detail ya Bapak Ibu semuanya. Di hari ini saya nggak akan terlalu banyak membahas terkait praktek. Paling nanti saya menunjukin aja dashboard Facebook itu seperti apa sih gitu ya. Dan sedikit apa yang mau saya sampaikan nanti itu terkait dengan Ads Manager aja gitu ya. Nah ini yang kedua, Business Manager. Yang ketiga, ini yang penting juga, Ad Account ya. Nah ini akun iklan nih.
Ini harus kita persiapkan juga. Akun iklan itu bisa kita buat agak banyak gitu ya. Nah, selanjutnya fanpage. Siapa nih di sini yang udah punya fanpage Facebook? Siapa? Cung tangan. Nggak usah cung dong. Diin aja, diketik aja. Sudah. Oke, sudah ya. Adik Riza, Pak Adik Riza. Sudah. Asus ini siapa ya? Boleh ganti nama itu. Biar saya tahu ya. Saya sudah hilang, sudah. Sudah. Oke ya, ini Facebook, fanpage Facebook. Yang belum nanti nggak apa-apa. Nanti bisa saya tunjukin yang mana namanya fanpage itu ya. Baik, selanjutnya WA. Nah, ini penting nih. WA-nya WA apa? WA apa? WA apa? WA bisnis. Betul banget. Jadi WA-nya itu bukan WA sembarangan, bukan WA cecetan biasa, tapi WA bisnis gitu. Kalau WA-nya WA biasa nggak bisa, nggak diterima sama Metanya, nggak tahu tuh ya kenapa. Meta ini suka yang berbisnis emang dia ya, memang perusahaan bisnis. Ya WA bisnis. Kalau sekarang tuh WA Plus tuh ya namanya. Itu bisa daftar kok di App Store, di Play Store ada, tinggal di-download aja. Itu lebih enak ketika pakai WA bisnis. Siapa yang udah pernah pakai WA bisnis di sini? Ada yang pakai untuk jualan? Sudah Pak Ade Rizani kayaknya dia sudah semua ya. Belum. Nah, Bu Ega ya, saya juga udah lihat Bu Ega ini kan di produk digital ya mainnya ya. Nah, itu pakai WA bisnis, Bu. Gitu. Nah, itu bisa dimasukin tuh di katalog-katalog WA-nya gitu. Itu bisa produknya apa aja di sana. Ketika orang ngelihat WA Ibu bisa dia cek tuh, oh ada produk ini aku beli deh gitu. Itu WA bisnis bisa kasih label juga gitu ya. Siapa yang ngechat itu apakah dia leads biasa doang atau leads yang udah closing itu bisa. Karena saya sekarang juga ketika ngiklanin produk yang sekarang nih itu dikasih label juga tuh gitu ya. Terus Instagram ini penting juga karena nanti iklan kita akan ditayangkan di Instagram kan, makanya penting Instagram ya. Udah punya Instagram? Oh, scrolling doang, nggak mungkin nggak punya Instagram. Pasti punya Instagram di sini semuanya. Atau ada yang belum? Jangan-jangan nggak mau ngaku kayaknya ya. Nggak apa-apa kalau yang belum bisa dibuat dulu ya. Instagram juga dibutuhkan ya di zaman sekarang. Nah, baru tuh konten. Kontennya apa aja? Nih, kalau di Facebook itu konten yang kita bisa pakai pertama video, kedua gambar, ketiga apa? Ada yang tahu nggak ketiga apa? Ada yang tahu nggak ketiga apa? Udah tuh, video, gambar, single post ya. Kira-kira yang ketiga apa? Video, foto caption. Bukan, bukan, bukan live. Bukan. Apa nih yang bisa kita jadikan bahan iklan? Landing page bukan. Copywriting bukan. Yang bisa kita iklanin nanti itu ya pertama video, kedua single post, satu gambar, yang ketiga itu carousel. Tahu carousel? Carousel. Apa carousel itu? Yang bisa di slide-slide itu ya. Jadi iklan kita tuh munculnya agak lebih banyak tuh orang-orang bisa baca cek 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 cek. Betul, banyak gambar ya. Nah, itu carousel itu namanya. Jadi bisa video, bisa gambar, bisa carousel ya. Itu konten ya. Nanti juga di konten ini copywriting gitu ya. Ini harus kita perhatikan dan juga kontennya harus diperhatikan jangan overclaim ya. Yang punya produk herbal ada nggak di sini kira-kira? Punya produk herbal atau obat-obatan? Kalau ada yang punya ya, tuh ada ya. Pak Ahmad Syafi'i, ini saya mau kasih tahu juga Pak Ade, jangan overclaim. Nah, terapis ya, jangan overclaim. Overclaim itu apa? Sesuatu yang berlebihan. Kalau sesuatu itu berlebihan, Meta akan gampang untuk nge-banned akun kita. Ini akan dibahas di sesi advance sebenarnya, tapi saya mau kasih tahu dulu. Jangan overclaim. Overclaim itu seperti apa? Contoh, jualan ini, pil. Misalnya penurun berat badan.
Pil ini bisa menurunkan berat badan 10 kilo dalam 3 hari. Wah, itu overklaim parah sih. Atau, pil ini bisa memutihkan Anda dalam 3 jam. Overklaim juga. Itu nggak boleh. Terus yang sensitif ini terkait dengan ini ya, area-area tubuh yang sensitif. Obat kuat juga tuh, harus hati-hati. Gambarnya jangan terlalu eh, vulgar. Ini harus dijaga. Nah, ini harus kita perhatikan dalam konten ya. Terus juga nanti ketika beriklan, kita kontennya harus pas gitu terkait dengan angle-nya. Angle-nya harus tahu kita. Ketika ngiklanin ini, saya mau kasih tes dulu nih kalau Bapak Ibu semuanya bisa paham terkait ini udah mantap sih berarti. Saya mau jualan produk Pampers. Kira-kira kontennya yang saya targetin siapa? Betul ibu-ibu ya. Mamanya, bukan bayinya yang ditargetin ya, tapi ibunya. Nah, berarti angle-nya seperti apa gitu. Nah, itu tuh konten tuh. Misalnya angle kontennya pengen anak bisa bergerak seharian tanpa misalnya kita harus repot. Nah, gunain Pampers ini. Nah, itu Bapak Ibu semuanya bisa setting lah ya, angle konten sesuai dengan produknya. Gitu. Ya. Selanjutnya juga landing page. Landing page ini brosur versi online ya, yang itu bisa Bapak Ibu siapkan nanti ketika beriklan ya. Itu bisa pakai apa? WordPress, bisa pakai Berdu. Kalau sekarang itu ada yang lebih gampang lagi, Skalev namanya, mungkin yang ada yang tahu ya. Nah, ini sekedar info dulu nih. Ada yang namanya Berdu, ada yang namanya WordPress, ada yang namanya Skalev. Itu bisa untuk bikin landing page. Landing page itu apa? Itu brosur. Kalau di dunia kita asli ya ada brosur kan. Nah, kalau landing page itu brosur online lah, yang bisa kita scrolling ke bawah, gitu ya. Ya betul Pak, Berdu. Yang Asus boleh ganti nama ya, itu siapa? Biar saya bisa manggil namanya dengan benar ya. Nggak mungkin kan saya manggilnya Asus. Baik, itu yang Pak Heri. Siapa? Nah, boleh diganti namanya Pak. Nah, itu landing page. Selanjutnya apa? Pixel. Pixel ini kayak CCTV lah ya yang kita pasang di ini kita, di landing page kita. Ini lebih advance, nanti akan dibahas lebih lanjut lah ya terkait ini. Ini perlu pembahasan khusus memang. Tapi itu Bapak Ibu semuanya perlu ketahui aja ya, Pixel. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, payment. Nah, payment nih saya mau kasih tahu dulu, itu ada 2 tipe Bapak Ibu semuanya. Ada yang namanya debit, ada yang namanya top up. Kalau debit itu kita sistemnya itu kita itu apa ya? Punya kartu gitu. Jadi kartunya contoh Bank Jago ya atau Visa. Nah, kita ngisi uang kita ke kartu itu, si Meta ngambilnya dikit-dikit dari kartu kita. Jadi uang kita bukan di Meta, tapi di kartu kita. Nah, kelebihannya apa? Kalau akun kita kena banned, ya, uang kita nggak hilang. Uang kita nggak hilang karena uangnya masih ada di kartu saya nih, gitu ya. Gitu. Kalau yang kedua top up. Top up itu apa? Kita ngasih ya top up, bisa top up nih lewat dana ke Meta. Berarti uang kita udah di mana berarti? Di Meta. Kalau kena banned, udah lewat tuh uangnya udah milik Meta. Kita jadi sedekah lagi ke Meta. Jadi sedekah jariah ya. Enggak sih. Gitu. Itu terkait dengan payment. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa siapkan budget gitu ya, mau beriklannya mau pakai apa gitu. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Saya juga pakai top up. Kalau yang iklannya produknya properti, memang saya nggak top up sih Bapak Ibu semuanya, tapi itu pakai debit. Kenapa? Karena properti itu iklannya bisa jutaan, per hari bisa jutaan kadang-kadang ya. Sebulan itu bisa puluhan juta. Nah itu kan kalau top up tiap hari, ngeri juga ya, misalnya sejuta tiap hari. Itu kan ngabisin waktu juga kan. Tapi kalau kita langsung top up 40 juta misalnya ke Meta, wah ngeri juga kalau akun kita di banned kan. Makanya lebih amannya pakai debit. Tapi kalau untuk jualan produk digital, jualan e-course ya, webinar, kayak saya sekarang nih webinar yang saya iklankan, yang Bapak Ibu semuanya ikutin ini, itu pakai top up doang. Karena iklannya nggak terlalu besar sih. Ya, 100.000 per hari udah cukup. Atau 50.000 per hari udah cukup. Pakai top up. Gitu ya. Itu persiapan beriklan Bapak Ibu semua yang perlu ketahui itu. Ada 10 kira-kira tuh.
lumayan banyak ya. Ada akun Facebook, Business Manager, Add Account, nomor WA bisnis, akun Instagram ya, Facebook fanpage ya, konten, landing page, pixel dan juga payment. Ini 10 ini dipersiapkan nanti ya. Kalau nanti nggak punya landing page dan pixel gimana dong? Aku nggak ngerti nih. Nggak apa-apa. Ada yang namanya iklan CTWA. Iklan yang langsung kemana? Ke WA, betul ya. Ada iklan yang langsung ke WA. Nah, itu CTWA. Ya, itu bisa. Klik to WA. Langsung ke WA. Kalau nggak punya landing page. Itu untuk produk-produk harga yang masih di bawah ratusan ribu atau ratusan ribu, ya call to WA ya. Itu masih bisa. Tapi kalau untuk properti juga bisa sebenarnya. Udah miliaran bisa. Karena salah satu murid saya itu ya dia closing properti harga 1,7 M-an itu lewat WA dia. CTWA doang. Itu saya yang nyetingin sih sebenarnya waktu itu. Saya bantuin dia setting, saya nyeting, udah dia beriklan aja tuh. Dia tinggal top up. Ternyata closing dia. Ya nggak apa-apa lah. Bantu. Niat saya waktu itu ngebantu doang sih, nggak ada akad. Sehingga saya dapat apa nih ketika nanti closing nggak ada. Nanti itu saya, oh ya udah, dia minta tolong kan, oh settingin dong iklan saya, ya udah saya bantuin. Ternyata closing, dia dapat fee itu sekitar 34 juta dari properti ya, properti harga 1,7 M-an. Nah itu. Jadi ini yang harus Bapak Ibu siapkan dalam beriklan nih, 10 ini. Ini boleh dicatat ya. Kalau nggak dicatat juga nanti materinya akan saya kirimkan. Oke. Nah, saya mau kasih gambaran besarnya nih. Analogi teknis dalam beriklan itu di Meta kayak rumah Bapak Ibu semuanya ya. Punya rumah semuanya di sini? Punya dong. Itu ibaratkan rumah. Business manager yang pertama tadi, business manager itu ibarat rumah. Rumah kita, ya. Itu business manager. Yang kedua, itu keluar ininya. Oh, nge-lag tadi ya. Bentar. Nah, ini. Yang kedua tuh add account. Add account itu apa? Add-nya satu itu ya. Nah, ini saya salah ini. Harusnya add-nya satu ya, bukan add account. Itu mah menambahkan akun ya. Add account itu apa? Itu akun iklan. Itu ibarat kamar. Jadi Bapak Ibu semuanya punya satu business manager, itu bisa banyak kamar, bisa banyak add account gitu ya. Satu business manager itu bisa banyak add account. Saya aja di satu add account saya, di satu business manager saya itu ada 5 add account. Ada 5 akun iklan tuh ya, bisa. Nah, kalau di rumah itu kan kita bisa banyakin ya, banyak kamar gitu ya. Gitu. Analoginya nih, saya pengen ngasih tahu biar tergambar nanti ketika beriklan. Nah, kalau yang namanya fanpage, IG, WA dan lain-lain itu perabotan yang bisa banyak banget ya. Kalau di rumah kita punya banyak perabot ya kan? Betul nggak? Ada kuali, ada panci, segala macam itu perabot tuh. Bisa banyak banget. Bapak Ibu semuanya mau bikin fanpage-nya berapa? 1 boleh, 2 boleh, 10 boleh, 30 bisa. Bisa banyak ya. Tapi kalau business manager itu lebih terbatas karena satu rumah kan. Add account kamar juga lebih terbatas, agak lebih terbatas ya gitu ya, tapi masih bisa banyak. Misalnya 5 kamar gitu ya. Nah, itu analoginya nih biar lebih kegambar ya. Ini analogi teknis dalam beriklan. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah langsung aja masuk ke Ads Manager. Ini dashboard yang akan Bapak Ibu semuanya nanti lihat, yang akan nanti Bapak Ibu semuanya dapatkan ketika nanti mulai beriklan di Meta Ads. Ini tuh gambaran dashboard. Ini akan kita bahas hari ini. Terkait dengan struktur iklan itu seperti apa gitu ya. Ini Bapak Ibu semuanya harus paham nih. Karena saya dulu belajar di awal-awal itu nggak paham mana yang campaign, mana yang ad set, ad
adset gitu ya, ads gitu. Nggak paham, bingung saya. Dan alhamdulillahnya ketika makin banyak belajar, makin paham gitu ya. Nah, kita akan bahas struktur meta ads itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, campaign. Campaign ini apa? Kita menentukan tujuan kita dalam beriklan itu. Itu campaign ya. Yang kedua, levelnya itu ad set. Ya, ad set. Ya, menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Ini di sini di setting nanti itu interestnya seperti apa, lokasinya di mana, usianya berapa, ya, semalam berbuat apa, tinggal di mana, itu beda lagi ya. Itu, jadi ad set itu seperti apa? Menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Gitu Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, yang ketiga adalah levelnya adalah ads. Nah, betul, audience ya. Itu di level ads. Ads, kita menampilkan konten kita, setting kontennya itu di sini. Tadi apa aja? Masih ada yang ingat 3 konten? Yang pertama apa? Kontennya apa aja? Tipenya? Saya mau ngulang lagi biar ingat. Yang pertama apa? Tipe konten? Video, foto. Satu lagi? Carousel. Oke, siap. Pak Ade Riza. Insya Allah. Betul. Itulah yang ada di level ads. Nah, biar lebih ke gambar, bentuknya seperti apa sih ya? Ini nih ya. Kita akan bahas satu-satu. Level campaign yang pertama itu menentukan tujuan dari iklan kita. Nah, di level campaign ini itu ada tujuan beriklan tuh beda-beda Bapak Ibu semuanya. Karena kebanyakan orang ketika dia mulai beriklan, dia nggak paham nih di sini. Dia nentuin campaignnya seperti apa, dia nggak tahu. Akhirnya dia ngiklan salah-salah aja. Oh, bisa tayang udah syukur gitu katanya. Padahal nggak gitu. Pertama, ada yang namanya awareness. Awareness itu apa? Kita bikin produk kita ini bikin orang lain aware. Jadi semakin banyak orang tahu, ya udah gitu. Bikin awareness yang banyak, yang luas. Orang semuanya tahu. Nah, itu awareness tuh. Biaya iklannya lebih murah ini itu. Tapi memang nggak ada target penjualan di sini. Kenapa tujuannya? Awareness dong. Gitu. Yang kedua ada traffic. Traffic itu apa? Kunjungan. Nah, ini cocoknya untuk apa? Iklan visit to Instagram. Orang-orang nggak beli, nggak masuk ke WA kita, cuma visit ke Instagram kita. Nah, kayak gitu. Traffic website misalnya. Orang banyak masuk ke website kita. Atau orang banyak masuk ke Instagram kita. Itu traffic. Nah, kan beda-beda tuh ya. Level campaign aja kalau nggak paham nih kan bisa salah tuh. Traffic. Yang ketiga, engagement. Nah, engagement ini bisa digunakan untuk CTWA nih. Ataupun orang yang banyak komen, orang yang banyak like. Nah, tipe-tipe seperti itu yang akan meta bidik tuh iklan kita. Jadi, penentuan campaign ini itu menentukan meta mau ngasih ke siapa iklan ini akan ditayangkan. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan harap, wah saya mau dapat penjualan ternyata malah pasang iklan awareness. Udah salah dari awal. Habis itu oh kayak udah nyerah, kayaknya memang saya nggak pantas beriklan. Udahlah, saya nyerah aja. Ternyata salah setting di level campaign. Nah, ini kan bahaya kalau nggak paham. Makanya saya mau bahas fondasi ini seperti ini, Bapak Ibu semuanya, gitu. Harus paham nih terkait ini, nggak sekedar langsung praktek, 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 praktek. Karena ada beberapa peserta tuh yang kayak dia pengennya praktek, 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 praktek. Iya, penting praktek itu pasti penting. Tapi kita paham fondasi itu yang lebih dahsyat. Karena dalam membangun rumah pun yang paling penting apa? Iya, fondasi. Nah, yang kedua, selanjutnya ada leads ya. Leads ini bisa untuk orang yang tipenya itu suka ngisi form itu Bapak Ibu semuanya. Apa nih yang cocok jualan untuk ngisi form? Pak, coba ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Kalau kita jualannya iklannya leads ya, kebanyakannya ngisi form ya. Itu produk apa cocoknya? Jual kelas ya, betul. Workshop ya. Itu tuh cocok tuh. Jualan properti juga pakai leads ya. Misalnya, kalau yang pernah kena iklan, apakah Anda punya budget 5 sampai 10 juta? Apakah Anda pengen rumah di tahun ini atau tahun depan? Nah, itu pakai pakai leads dia tuh. Jadi kayak pilihan-pilihan button gitu.
Nah, yang selanjutnya ada app promotion. App promotion ini apa? Apa? Ah, betul. Install aplikasi. Jadi kita bisa ngiklanin nih, misalnya Pak Ade Riza tadi itu ya punya aplikasi sholat 5 waktu yang bisa mengingatkan setiap 5 waktunya gitu ya, yang langsung terkirim ke jantung. Nah, ketika eh, sholat 5 waktu udah masuk nih waktunya ya, tiba-tiba jantungnya, ah, misalnya punya aplikasi seperti itu ya, itu bisa diiklankan tuh ya di Meta tuh, itu bisa. Banyak lewat tuh ya, kayak ada kami, betul, ada kami itu ya. Bayangin orang-orang pinjol aja iklannya pakai apa tuh? Pakai Meta. Walaupun kita di YouTube juga sering ya kena iklan ada kami ya. Siapa yang sering kena iklan ada kami? Ada yang kena sering iklan ada kami di sini? Atau kena oh, sering ya? Waduh, rupiah cepet ya. Betul. Nah, yang terakhir ada level sales. Nah, sales ini untuk penjualan Bapak Ibu semuanya. Baru tuh, kalau pengen jualan itu di level tingkat yang terakhir nih, sales. Walaupun secara biaya agak lebih mahal, tapi si Meta akan nyariin tipe-tipe orang yang suka memang berbelanja. Ini sebagai contoh aja ya, engagement ketika kita ngiklan CTWA ya, itu bisa biayanya tahu nggak berapa? Saya aja ngiklan saya yang sekarang nih, itu biaya per chatnya tahu nggak berapa? 2.000 doang. Jadi per chat Bapak Ibu semuanya yang masuk ke saya hari ini tuh, itu 2.000 doang. 2.000 rupiah, bayangin 2.000 rupiah. Gitu ya, murah banget. Nah, tapi kalau pakai levelnya sales, ya, itu bisa jadi 15.000, bisa jadi lebih tinggi lagi, bisa jadi 30.000. Tapi kan produk kita lebih tinggi tentunya harganya ya. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja sih gitu ya. Ini penting ya. Nah, level kedua itu kita bisa menentukan yang namanya level ad set. Menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Ya, itu harus kita lakukan tuh. Sebentar Bapak Ibu semuanya. Saya mau ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi ya. Gangguan dikit. Baik, kita lanjutkan. Level kedua tuh ada yang namanya level adset, ya. Menentukan siapa yang akan lihat iklan kita. Ini kita bisa pilihnya apa? Conversion ya, messaging apps itu kita mau orang-orang itu ngechat lewat apa? Lewat eh, lewat apa kira-kira? Lewat WA kah? Atau lewat Messenger kah? Ya, itu bisa. Nah, budget juga bisa ditentuin di sini nih ya. Lokasi bisa ditentuin di sini. Kalau mau ngiklan gitu ya, Bapak Ibu semuanya, lokasinya harus diperhatikan ya. Itu harus diperhatikan banget. Kalau ngiklannya properti biasanya lebih spesifik lagi ya. Kalau saya tuh ngiklan properti yang saya pegang hari ini tuh ya daerah Jabodetabek aja, karena memang orang-orangnya daerah Jabodetabek. Tapi kadang-kadang ada juga ngiklan keluar Jawa atau keluar Pulau Jawa. Seperti saya yang iklan sekarang nih, ada ya orang-orang Kalimantan tuh yang ikutan ya. Karena produknya produk umum. Bapak Ibu semuanya nggak perlu datang ke Bogor dulu kan untuk daftar kan. Kalau jualan properti kan harus datang dulu tuh ke lokasi survei. Makanya ini penentuan lokasi penting. Yang terakhir placement. Placement nih
seperti yang kita udah sampaikan di awal ya, iklan kita ditayangkan di mana? Ada yang namanya Facebook, Instagram, ya, Messenger, Thread. Nah, itu kita bisa setting tuh iklan kita mau ditayangkan di mana. Seperti itu. Itu harus kita pelajari nanti itu. Ini level adset ya, level kedua nih Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang ketiga, nah, ini ada pertanyaan sering keluar Pulau Jawa. Nah, saya boleh deh. Itu menarik. Saya jadi mengingatkan saya. Nah, kenapa? Pas ada yang pernah ngalamin gini nggak? Saya mau nanya. Yang pernah beriklan. Udah setting iklan, setting lokasi di Pulau Jawa aja, tapi tetap masuk orang di luar Pulau Jawa. Ada yang pernah ngalamin? Coba, saya tahu saya. Pernah. Saya tahu nggak apa penyebabnya kira-kira? Karena karena Bapak Ibu semuanya itu ngeklik centang di bawah lokasi. Jadi ketika pilihan lokasi itu ya, itu ada centang. Nah, ada centang. Itu kalau diklik centang itu tujuannya apa? Tujuannya membuat orang-orang yang tertarik dengan daerah kita, nah itu kena juga gitu. Contoh kita bikin iklan di Jakarta, tapi kita centang itu. Akhirnya orang-orang yang mungkin di luar Pulau Jawa yang dia punya interest tertarik dengan Jakarta, dia pun akan kena iklan. Nah, gitu ya. Kebayang ya? Kebayang letaknya itu di mana ya? Itu di bawah lokasi ada centang. Centang. Nah, itu jangan dicentang. Jangan dicentang. Kalau iklannya pengen spesifik di target yang mau kita capai doang. Itu jangan dicentang. Seperti itu. Itu ya. Level yang kedua. Level ketiga, yang terakhir nih, menentukan konten yang akan ditampilkan ya. Ini penting nih ya. Di sini juga akan disetting nanti itu Facebook page kita, ya, Instagram kita. Nah, ini akan ditampilkan di sini dan juga format konten yang akan kita pilih di sini nih, formatnya ya. Ya, entah itu tadi video, entah itu gambar, carousel, greeting. Nah, ini ada yang ngerti setting greeting di sini? Saya mau nanya dulu. Karena saya ketika awal-awal beriklan ini, saya nggak aware terkait ini nih. Ada yang tahu greeting? Ada yang tahu greeting? Ah, belum tahu kan? Ucapan saya sambutan. Iya, settingnya tahu kan di mana ya? Nah, ini harus diketahui. Greeting ini saya juga awal-awal itu yang membuat iklan saya itu nggak maksimal karena saya ketika iklan greeting itu nggak sesuai yang saya harapkan. Harusnya ketika kita setting iklan itu greetingnya kita yang atur. Kita yang atur sehingga kita mengarahkan si leads kita itu lebih mudah. Sapaan, betul Pak, sapaan kita. Ada yang ingat nggak yang kena iklan saya apa sapaan saya? Coba, coba cek dulu dong. Saya mau tahu nih. Yang mau mendapatkan pahala lebih boleh dong diketikkan ya. Apa greeting saya di pertama kali chat? Coba. Apa greeting saya tuh apa sih? Tuh, Ade Riza ya. Halo Kak, mau ikut belajar Meta Ads, gimana caranya? Itu kan di setting ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya tuh nanya gitu ke saya sehingga saya mau jago iklan. Betul ya. Ada yang dapat juga itu broadcast loh Pak Fitra ya. Tapi yang kena iklan itu dia pasti kena greetingnya kayak tadi tuh. Halo Kak, mau belajar Meta Ads, gimana caranya? Nah saya enggak, saya tinggal jawab. Silahkan Kak, isi data ini dulu. Benar nggak? Saya perempuan. Oh maaf 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 Fitra, Kak, maaf Kak. Ya Kak Fitra. Jadi greeting itu kita bisa setting yang bikin orang tuh terarah. Nah contoh nih saya mau ngasih ya. Ada yang mau ngasih satu produk nggak ke saya yang akan saya kasih greeting? Coba apa contohnya? Contoh produk apa?
Cantikan. Oke. Halo Kak, saya tertarik dengan produk skincare-nya, gitu ya. Gimana cara dapatinnya Kak? Nah, itu Bapak Ibu semuanya bisa setting tuh yang kayak gitu. Jadi kita tinggal ngarahin. Udah, habis itu kasih properti. Ah, ini saya nih, saya kasih greeting saya. Ini saya bongkar buat Bapak Ibu semuanya bisa contoh juga ya. Karena ini orang-orang yang hadir malam ini nih spesial banget nih di hati saya ya. Asik. Ya, Rukos. Jadi ini greeting saya di ini ya. Di Rukos Premium nih. Contoh Mas Huda nih. Halo Kak, saya tertarik untuk investasi menguntungkan di Mas Huda. Mohon infonya Kak. Gitu. Jadi kita kita setting otak mereka ketika mereka nge-chat itu investasi yang menguntungkan. Mantap nih, menguntungkan. Kata menguntungkan aja itu pemilihan katanya nggak asal-asal loh. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya temukan kata apa nih yang bikin orang tuh tertarik dengan greeting kita. Ketika dia ngeklik iklan tuh kan ada greeting tuh, ya. Itu harus disetting dengan maksimal. Itu bisa dicontohin. Kayak WiFi itu ada yang bilang WiFi tadi ya. Misalnya dia iklan jualan WiFi gitu ya. Kak, mau dong. Halo Kak, mau dong dapetin WiFi yang super ngebut. Gimana caranya Kak? Wah, katanya apa tuh? Magic word-nya. Apa tuh ya bahasa Inggrisnya? Magic word. Jadi kita tuh udah punya kata-kata magicnya gitu, super ngebut. Wah, mantap banget itu ya. Apalagi itu jasa layanan riset. Wah, ada jasa layanan riset juga ya. Nah, itu bisa juga tuh. Halo Kak, saya pengen mendapatkan jasa layanan riset yang profesional dong. Mohon info lebih lanjut dong. Nah, gitu. Nah, sehingga orang-orang ketika ngeklik iklan kita, dia udah langsung terarahkan gitu. Jasa terapi. Boleh misalnya. Ini terakhir ya. Kalau kita cobain semua ini nggak lanjut-lanjut gitu. Ya greeting misalnya jasa terapi. Halo Kak, saya pengen dapetin info jasa terapi yang bisa menyehatkan tubuhnya dong. Atau jasa terapi yang bisa menyegarkan badannya dong. Nah, itulah. Itu jadi intinya apa? Kuncinya ini nih. Greeting itu kasih value ke mereka. Ya, kasih value. Value-nya bukan halo Kak, terkait misalnya apa yang produk kita yang keren, enggak, tapi terkait apa yang didapatkan oleh nanti si customer gitu ya. Menguntungkan tadi tuh WiFi yang super ngebut ya, terapi yang menyembuhkan. Ya, ini bisa nanti Bapak Ibu semuanya tinggal praktekin aja. Gitu ya. Nah, ini kan jarang ya dibahas oleh orang-orang tuh terkait greeting doang. Saya aja sampai sekarang belajar Meta Ads itu yang benar-benar membahas greeting sampai sedetail itu jarang banget sih, gitu ya. Dan juga ada yang namanya pixel. Pixel ini di settingnya di sini juga nih. Nanti kalau kita udah setting bikin pixel kit kita di Business Manager, kita bisa setting di sini di level ads ya. Itulah 3 hal ya level dalam beriklan. Itu 3. Apa aja tadi? Yang pertama apa? Kita ulang lagi biar menguatkan otak. Yang pertama apa? Yang pertama levelnya apa? Campaign, bukan campaign Pak, campaign. Boleh lah ya, campaign. Kedua, adsense, betul. Ketiga, ads. Ads ya. Ya Allah, betul banget. Terima kasih yang udah jawab. Baik, itu 3 level yang harus Bapak Ibu semuanya struktur beriklan tuh, yang harus Bapak Ibu semuanya pahamin. Jadi sekarang lebih ke gambar ya, Meta Ads itu seperti apa udah lebih ke gambar ya. Karena kita udah bahas dari awal ya terkait dengan why, kenapa Meta Ads? Kenapa bukan yang lain? Gitu ya. Kenapa nggak Google Ads? Kenapa nggak TikTok Ads yang kita bahas? Ya karena kita lagi kelas Meta Ads. Nggak gitu ya. Karena kita pengen belajar yang lebih simpel lagi. Kalau Google Ads itu, wah itu saya udah pernah belajar juga, udah coba mulai praktek gitu ya, itu detail banget Bapak Ibu semuanya. Kalau TikTok Ads modalnya cukup gede, minimal per hari aja itu cukup gede ya.
Kalau Meta Ads itu bersahabat gitu. Makanya ini bisa digunakan untuk orang-orang yang mau mulai belajar beriklan. Itu Meta Ads ya. Nah, ketika semuanya udah disetting ya, mulai dari campaign-nya udah disetting, adset-nya udah disetting, inilah langkah terakhir. Kita publish iklannya ya. Tadi itu kan udah disetting ya, pembayarannya udah harus disetting dulu tuh. Kita mau pakai top up kah? Atau pakai debit kah? Kalau top up itu bisa pakai Dana, pakai GoPay, pakai apa lagi? Kira-kira apa lagi? Dana, GoPay, Gojek. Gojek mah buat ngojeknya Bapak Ibu. Kredit card itu masuknya ke debit ya. Gitu. Ketika ini sudah dilakukan, iklan kita tinggal publish, tinggal tayang. Tinggal kita nanti setelahnya baca data. Leads mulai masuk, kita follow up satu-satu. Itu secara garis besar ya, beriklan dalam Meta Ads. Itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di malam hari ini. Ya, mungkin kita nggak ada praktek yang detail di hari ini, tapi setidaknya Bapak Ibu semuanya ketika nanti mau belajar lebih lanjut dimanapun itu ya, udah kegambar. Tinggal nanti buka second brain-nya, catatannya, atau materi yang saya kirimkan ini. Oh, ini pernah dibahas nih sama Bro Jim nih. Materi ini nih pernah dibahas nih. Ini mah gue udah tahu, tinggal gue praktekin nih. Gitu. Kayak gitu. Jadi secara garis besar yang mau saya sampaikan ya, itu Bapak Ibu semuanya. Pertama tadi why Meta Ads ya. Pertama itu kenapa Meta Ads? Kenapa harus Meta Ads? Karena Meta Ads itu menjangkau banyak orang di seluruh Indonesia. Yang kedua, kenapa Meta Ads? Karena Meta Ads budgetnya itu bisa minim banget. Ya. Yang ketiga, kenapa harus Meta Ads? Karena Meta Ads bisa digunakan untuk kita kerja, untuk kita freelance, untuk kita bangun bisnis, untuk kita jadi agensi orang lain bisa. Itu kenapa? Why? Nah, ketika udah dapat why-nya nih, oh iya, bagus ini Meta Ads ini. Nah, terus 3 prinsip beriklan. Ya, ingat. Pertama, mindset-nya harus tepat. Ketika mindset-nya udah tepat, strateginya juga harus mantap. Lalu selanjutnya apa? Ya, baca data evaluasinya harus maksimal. 3 ini harus penting. Tadi juga kita udah bahas persiapan beriklan. Ada 10 hal ya. Mulai dari Facebook, Business Manager, Ad Account ya, WA, Instagram, fanpage, ya, landing page, konten, pixel, pembayaran, semuanya itu kita udah persiapkan. Terus yang terakhir yang kita bahas barusan, struktur beriklan ya, mulai dari campaign ya, menentukan target iklan kita ini mau kemana, tujuan iklan kita ini seperti apa. Yang kedua, adset. Kita mau nembak siapa di iklan ini, lokasinya di mana, usianya berapa, interestnya apa aja. Dan terakhir, ads. Ads itu iklan kita akan kita tampilkan yang mana, gambar kah, video kah, copywritingnya seperti apa. Itu secara garis besar ya iklan yang kita bahas di malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini, setelah ini Bapak Ibu semuanya bisa praktekin ya. Saya akan sangat berprogres apa? Dia udah itu lebih enak tuh ngasih tahunya dibanding nanya langsung doang tapi belum mulai apa-apa. Nah, itu akan lebih dihargai ya. Saya pun juga gitu sama guru saya gitu ya. Ketika saya pengen tahu sesuatu, dia ngajarin tuh gini, kamu buat dulu misalnya coach saya mau bikin copywriting yang bagus dong, coba kasih tahu dong. Coach saya nggak akan pernah mau bikinin copywriting yang bagus itu, tapi kamu buat dulu. Oke, saya bikin. Coach, ini gimana? Nah, baru tuh dibetulin sama beliau. Ah, ini kurangnya ini nih, ini kurang bagus di sini nih, ini perlu penekanan ini nih. Nah, itu tuh. Kayak gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi, gitu ya, secara garis besar yang harus kita pahamin
dalam beriklan. Mungkin eh, ketika nanti iklannya sudah aktif, baru tuh kita siap-siap untuk closing. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya mau nunjukin dulu sedikit ya terkait dengan seperti apa sih dashboard Meta Ads itu ya. Ibu semuanya biar lebih ke gambar ya. Aduh, ini laptopnya. Oke. Nah, sudah mulai tayang Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya, menunjukin aja dulu nih. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa setting di sini nih, buat iklannya di sini ya, buat pemilihan kampanye di sini nih ya. Nah, ini nanti bisa bikin penjualan apa atau apa. Ini tuh di level campaign ya. Nah, nanti ini saya mau ngasih sekilas aja sih biar Bapak Ibu semuanya tahu ke gambar yang belum pernah beriklan ya. Nah, ini 3 level tuh ya. 3 level tuh ini tuh. Ini pertama campaign ya, kedua tuh adset. Adset tuh ini nih nanti Bapak Ibu semuanya settingnya di sini ya. Nah, mulai dari anggaran harian ya, jadwal aktif, bahkan lokasi itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Saya mau kasih tahu nih. Contoh, biar Bapak Ibu semuanya tahu yang tadi biar ke depannya kok malah ini ya, malah malah nge-lag ininya. Sudah lancar, sudah lancar. Oke. Enggak ininya laptopnya. Nah, ini contoh Jakarta ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya mau kasih tahu biar Bapak Ibu semuanya nanti iklan nggak salah lagi ya. Ini eh, aduh, saya jadi penasaran nih kan nggak bisa ya. Ya intinya di sini ya. Soalnya ini agak ini nih. Jadi secara garis besar gitu ya Bapak Ibu semuanya ya, yang mau saya kasih tahu di malam hari ini tuh, saya tuh pengen Bapak Ibu semuanya tuh tahu alurnya gitu ya. Enggak, jangan didoain Pak kena banned ya. Ini akun ini udah spend ratusan juta ini Pak. Kalau dia kena banned, saya mulai dari nol lagi nih ya. Aduh doanya. Ya, baik. Saya mau stop share. Nah, setelah ini insya Allah kita akan ada ini apa Bu? Ntar saya mau ini lagi ya, langsung yang materi tadi lagi. Ya, saya senang banget hari ini bisa sharing-sharing sama Bapak Ibu semuanya. Pada antusias juga bertahan sampai akhir ya. Nah, jadi secara garis besar seperti itu ya Bapak Ibu semuanya.
Oke, maaf ya, tadi suaranya agak kelepas. Jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Secara garis besar materi yang mau saya sampaikan di malam kali ini itu seperti itu. Mungkin malam ini saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya, kepada kakak-kakak juga nih, karena ada anak-anak muda juga yang semangat-semangat nih yang belajar ya. Itu Meta Ads itu kalau dipelajari udah lebih nanti ke depannya, itu Bapak Ibu semuanya udah punya gambaran besar ya. Sehingga nanti nggak gampang goyang ketika mulai beriklan produk apapun ya. Contoh nih, kayaknya di sini masih hadir nggak yang ini? Siapa tuh teman kuliahan saya? Risma sama Kais? Hadir? Hadir, Kak. Nah, hadir ya. Nah, itu kan sekarang lagi ini ya, punya mereka nih, Masya Allah Bapak Ibu semuanya punya eh, produk yang keren banget itu terkait dengan bahasa Inggris ya, yang mereka pengen nge-share ke orang-orang. Pengen orang-orang tuh bisa bahasa Inggris, karena di zaman sekarang kan bahasa Inggris itu dibutuhkan banget ya. Nah, itu bisa dilakukan di Meta Ads juga tuh. Makanya mereka mungkin malam ini ikut gitu ya. Karena pengen belajar gimana sih cara kita ngiklanin produk kita, entah itu jasa, entah itu produk retail, itu bisa banget. Jadi ketika nanti mau mulai terjun belajar beriklan, ya insya Allah kedepannya akan lebih enak ya. Gitu ya materi malam hari ini. Coba next, Bro Ahmad. Intinya mulai dulu ya Bapak Ibu semuanya, udah mulai belajar, bagusnya nanti ya. Iklan pertama tuh nggak harus sempurna, yang penting mulai dulu bisa baca data, bisa praktek. Ya, itu mindsetnya yang harus kita pahamin. Kita prosesnya belajar. Nggak ada yang namanya gagal selamanya, nggak ada. Yang ada, kalau kata tadi itu buku Think and Grow Rich itu ya, kegagalan itu sementara. Ya, kalau kita mau belajar, kita mau sukses, kita belajar terus, kita mau upgrade ilmu, insya Allah nggak mungkin kita akan gitu-gitu aja. Ya, jadi ada sedikit penutup dari saya. Ada tipe 3 manusia dalam kehidupan ini. Ini pengibaratannya seperti orang mendaki gunung. Yang pertama, quitters. Orang-orang yang dia tuh gampang banget nyerah. Ketika dia mau mulai segala sesuatu, belum apa-apa udah nyerah. Belum apa-apa udah, kayak nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak bisa. Mohon maaf, aku kayaknya gaptek deh. Atau usiaku udah nggak bisa deh. Ini tipe quitters. Orang-orang yang nyerah, belum apa-apa udah nyerah. Ini jangan, saya yakin di sini nggak ada yang seperti itu. Karena Bapak Ibu semua mau belajar nih malam ini. Pasti bukan tipe itu. Udah, skip yang pertama, quitters. Yang kedua, climbers. Ya. Yang kedua itu campers. Tipe orang-orang yang tipenya itu dia main aman. Nah, dia ketika udah mau nyoba, dia nyoba nih. Tapi ketika sekali, dua kali gagal, udah deh aku mah sampai sini aja deh, sampai pos ini aja. Sementara kan gunung tuh tinggi ya. Dia tipe campers, oh yaudah, ngecamp aja deh di sini gitu. Tapi tipe ketiga yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tipe climbers. Dia terus berusaha, dia terus maksimalin potensi dia terus mau belajar. Walaupun usia mungkin udah nggak lagi muda, tapi dia terus belajar. Ini orang-orang seperti ini, kemungkinan suksesnya akan besar banget. Ya, tahu kan yang punya ayam yang paling enak di dunia, usia dia, suksesnya usia berapa, yang kita tahu aja kakek tua itu, mungkin saya nggak bisa sebutin mereknya ya. Nah, itu dia di usia berapa bisa suksesnya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru mulai di hari ini, ya, malah dikasih tahu. Nggak apa-apa, belajar dulu, semangat dulu, ya. Bayangin tuh, ya KFC, usia 65. Tapi intinya apa? Tipe kita manusia ini harus jadi tipe climbers. Berusaha terus, belajar terus. Gagal, nggak apa-apa. Ulang tak lagi. Maksimalin lagi. Evaluasi diri. Apa ini yang salah? Gitu juga ngiklan nanti. Ada tipe orang tuh quitters, belum apa-apa, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa beriklan. Itu tipe pertama. Ada tipe kedua, campers. Dia udah mulai beriklan sekali, dua kali, kayaknya nggak bisa deh, udah deh. Tapi ada tipe ketiga, tipe orang-orang climbers. Dia akan berusaha maksimalin potensi dia akan berusaha untuk terus maksimalin setiap apa yang dia bisa. Sehingga dia akan sukses
di suatu saat nanti gitu. Masya Allah ya, udah kayak Mario Teguh ya. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Di kesempatan malam kali ini, terima kasih udah mau nyimak materi saya di malam hari ini. Mohon maaf kalau masih kurang maksimal ya, masih kurang bisa memberikan yang terbaik. Tapi saya udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, boleh next ya. Mungkin di next waktu ya, kita akan adakan lagi ya untuk lebih advance lagi ya. Saya mau ngasih nanti untuk harga khusus deh untuk orang-orang yang sudah join di sini gitu ya. 50% nanti dari harga biasa lah gitu ya. Karena orang-orang yang udah hadir kali ini tuh orang-orang yang luar biasa ya. Kita nanti mungkin di next webinar berikutnya kita akan bahas terkait dengan kenapa iklan kita itu bisa ditolak ya. Terus tips dapetin iklan yang winning. Nah ini terkait dengan konten juga dibahas di sini, konten yang winning itu seperti apa, nanti juga baca data seperti apa kita akan bahas, karena ini baca data belum kita bahas ini ya, karena ini panjang juga nih. Terus alur iklan ya itu seperti apa gitu, dan juga algoritma Meta Ads ya 2025 yang harus Bapak Ibu semuanya pahami, karena di tahun ini itu beda Meta Ads dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu setting-setting segala macam harus detail banget, tapi tahun sekarang kita mainnya konten. Nah, itu akan dibahas nanti di next berikutnya ya. Nanti akan saya infokan lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Gitu sih yang bisa saya sampaikan di malam kali ini. Terima kasih banyak. Waktu dan tempatnya saya sekarang serahkan lagi kepada Mas Ganteng kita semua ya, Mas Ahmad. Tafadhol. Oke, terima kasih banget Bro Jim. Waduh, saya disebut Mas Ya. Ganteng nih, bahaya nih kayak ini. Duh. Siap. Baik Bapak dan teman-teman semua, luar biasa Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan materi yang gimana? Keren atau keren banget? Coba ramen kolom komentar dong, gimana nih materinya, keren atau keren banget nih kira-kira nih Bapak Ibu semua nih. Coba saya mau lihat mana nih. Keren banget. Praktek sekalian dong. Keren banget Bu Ega, Wardani, Pak Ronald. Keren banget. Nah, keren banget ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Dan saya juga ngelihat antusiasme Bapak dan Ibu semua. Teman-teman semua yang hadir malam hari ini benar-benar apa ya, kayak waktu awal-awal dulu waktu belajar itu loh Jim. Jadi kayak inget-inget waktu masa-masa kita yang belajar gitu ya waktu Iya, itu ya. betul banget, betul. Nah, Bapak Ibu semua dan teman-teman, alhamdulillah, ini luar biasa nih. Karena memang saya paham banget nih Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ya seputar apa yang tadi disampaikan sama Bro Jim. Bro Jim, saya kasih kesempatan maksimal 3 pertanyaan ya untuk malam hari ini. Boleh raise hand atau boleh di drop kolom komentar. Nanti saya bantu baca deh. No, langsung ada nih. Oke, bentar ya. Coba saya baca dulu nih dari Ibu Ade atau Bapak Ade ya tadi ya. Nah, boleh ya, nanti saya baca satu-satu. Yang pertama nih, apa perbedaan Meta Ads dengan Google Ads? Penerapan yang cocok menggunakan Google Ads itu pada bisnis apa ya, Mas? Coba, boleh Bro Jim untuk dibantu jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade Riza. Ini saya tahu banget nih, tipe Pak Ade Riza ini tipe orang yang semangat belajar, dan beliau ini sebenarnya udah banyak tahu ini ya. Tapi dia mau ikut lagi nih di kelas kita ya. Saya tahu Pak, Bapak sudah paham ya sebenarnya, tapi Bapak mau belajar lagi nih ya. Atau Kakak ya. Perbedaan Meta Ads dan Google Ads itu apa sih gitu ya? Meta Ads ini kalau secara ya belak-belakannya, Meta Ads itu ya beriklan di perusahaan Meta. Kalau kita di Google Ads beriklan di perusahaan Google. Nah, gitu. Secara ininya ya pengetahuan kasarnya. Tapi kalau secara lebih detail, Meta Ads ini memang kita beriklannya di perusahaan Meta, yang ada yang namanya Instagram, ada yang namanya apa tuh Messenger ya, Facebook segala macam itu di Meta. Nah, ini produknya cocok apa gitu ya? Seperti yang udah kita bahas, properti bisa, retail bisa, juga produk digital saya yang iklan pun bisa gitu ya. Nah, kalau Google Ads itu apa? Google Ads itu perusahaan di bawah Google. Nah, di bawah Google itu apa? Ternyata apa coba? Bener, YouTube. Nah, Bapak Ibu semuanya ngiklan, kalau pernah kena iklan di YouTube, ada yang pernah nggak? Lagi nonton video nih, lagi seru nih, lagi nonton film, tiba-tiba ada iklan, ada yang pernah kena? Ada, betul. Itu iklan di Google Ads ya.
Atau Bapak Ibu semuanya lagi nyari sepatu Nike, tiba-tiba ada sepatu yang paling atas dan ada logo ad. Nah, ad itu apa artinya? Itu bersponsor. Jadi biasanya kalau produknya yang ada di Google Ads itu produk-produk yang pakai kata pencarian gitu. Bentar. Contoh, itu digunain oleh orang-orang yang bisnisnya B2B, Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang jualan, misalnya jualan genset, genset di perusahaan yang harganya MM-an. Itu B2B tuh. Mereka nyari tuh orang-orang karyawan kantor. Oh, genset harga ini. Dicari di Google Ads, di Google. Ketika dia ngetik di Google, kalau kita beriklan di Meta Ads ya, genset kita iklanin di Meta Ads, itu kita jadi paling atas gitu. Nah, secara garis besar seperti itu sih. Meta Ads sama Google Ads itu bedanya gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bro Jim atas jawabannya. Nih luar biasa. Semoga memberikan pemahaman yang mantap ya. Tapi saya harap tidak puas ya, Jim ya, dengan jawabannya supaya tetap bertanya terus ya. Oke. Siap. Oke, baik. Yang pertanyaan selanjutnya nih Bro Jim. Apa pertanyaannya tuh? Coba saya bantu baca ya. Mana nih Itu tadi? ada paling atas Mas Ahmad, di atas Bu Ega tadi di awal tadi tuh. Coba. Iya boleh, Bu Ega tadi udah nanya, tapi saya akan bacakan pertanyaan dari ya betul Bu Ega. Kalau iklan di IG Boost Post itu apa pilihannya juga bisa ngiklan di FB? Apa bedanya dengan Meta Ads? Bisa Oke. difahami Bro Jen? Bisa. Oke, Ah, silakan. ini bedanya ya kalau kita beriklan di FB apa IG post itu memang iklan kita tayangnya di IG doang. Dan itu pengaturannya lebih simpel. Kita tinggal top up, habis itu setting lokasi sama sama umur, interest sedikit, udah kita tayangin. Tapi kalau kita ngiklannya di Meta Ads itu lebih detail. Kita punya dashboard. Nah, dashboard yang saya tampilin tadi tuh ya, Mas Ahmad ya. Kok Mas Ahmad, Bu Ega ya. Bu Ega ya. Itu tuh kita punya bisa baca datanya lengkap banget. Itu bedanya. Jadi kita kalau pengen beriklannya lebih detail, itu cocok banget dengan Meta Ads. Tapi kalau mau ngiklanin mau biar tayangan kita boost, namanya boost itu apa? Apa boost kira-kira? Percepatan. Kalau kita mau cepat, misalnya konten kita mau dilihat banyak orang, udah pakai boost aja gitu. Saya pernah juga pakai boost post kok. Iklanin apa ya, okupansi untuk Rukos. Nah, itu bisa juga. Seperti itu, Mas Ahmad. Oke, baik. Terima kasih. Itu Bu jawabannya dari Bro Jim ya. Semoga tidak terpuaskan ya. Biar Ibu nanya lagi nanti. Baik, ini pertanyaan terakhir ya mungkin Bro Jim ya, biar nanti karena Ibu juga mungkin ada yang di daerah timur sudah terlalu malam ya. Ini terakhir ini pertanyaan Iya, ini. betul. Berapa sih radius maksimal untuk target iklan properti di Meta Ads? Nah, gimana tuh Jim jawabnya? Oke, radius ya. Oke, sebelumnya itu coba ketik lagi itu propertinya daerah mana dulu. Biar saya langsung kasih study case. Bogor. Oh, oke. Propertinya di Bogor ya. Nah, jadi gini, kalau kita mau ngiklannya produknya properti ya, terlebih misalnya di Bogor gitu ya, itu kita radiusnya itu yang bisa dijangkau lah sama mobil dan itu nggak terlalu lama. Contoh, Jabodetabek aja, saya ngiklan produk-produk Mas Sudarukos ya, terus ada Chili Farm juga, itu daerah Jabodetabek aja. Karena apa? Karena properti itu kan dia tipenya survei dulu ya, nggak ada kan yang langsung closing di WA, ada nggak kira-kira? Oke, saya mau beli properti nih, langsung saya transfer sekarang, nggak ada. Pasti dia survei dulu. Nah, makanya radiusnya itu radius yang sekitaran properti itu, terus yang jangkauannya juga terjangkau lah. Bisa lewat tol mungkin atau lewat ya jalan ini normal gitu. Yang nggak terlalu jauh lah. Jabodetabek itu masih masuk. Ya. Oh, maksimalnya bisa 40 kilo juga bisa. Bisa 40 kilo di setting ya. Itu milnya itu ditarik tuh, gitu ya. Itu sampai 40 kilo tuh. Tapi kalau yang pengen lebih maksimal, itu bisa diganti jadi provinsi aja. Jadi kita ketika iklan itu bukan mainnya radius tapi provinsi. Jadi misalnya kita pilih Jawa Barat, udah Jawa Barat aja itu, udah Jawa Barat, gitu ya. Gitu Bapak Ibu semuanya, Bapak, Kakak.
Siap. Oke, siap. Terima kasih dari Kak Fitra. Semoga, mohon maaf ya, semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari Kak Fitra ya tentunya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bro Jim buat jawabannya dan terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, ya terima kasih banyak buat malam hari ini. Ahmad, ada informasi spesial nih buat Bapak Ibu semua hari ini. Tapi sebelum itu saya pengen closing statement dulu dong dari Bro Jimmy buat malam hari ini. Silakan Bro Jim. Eh, saya sedikit aja ya, karena udah mau malam juga ya, Bapak Ibu semuanya. Saya berharap apa yang dipelajari malam hari ini bisa dipraktekin, bisa digunakan dengan baik, dan saya minta tolong pada Bapak Ibu semuanya, ilmu ini kalau bisa di-share juga sama orang, biar lebih bermanfaat, biar bisa lebih maksimal juga dalam otak kita, gitu ya. Gitu sih, Mas. Oke, berarti pesan yang tadi itu amalkan apa yang sudah dipelajari. Nah, Bapak Ibu Betul. semua, Ahmad malam hari ini punya informasi spesial nih karena 27 orang ini adalah orang-orang yang wah, luar biasa ya malam hari ya pengen bisa ngasih rezeki halal buat keluarganya, buat anaknya, pengen bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik lagi dan salah satu ikhtiarnya adalah ikut kelas belajar Meta Eds malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat Bro Jimmy yang udah rela ya pengen sharing ke kita nih ya, waktunya padat sebenarnya Bro Jimmy ini ngisi di mana-mana gitu kan luar biasa. Dan Bapak Ibu semua, informasi spesialnya itu apa? Kami ya dari Jago DM itu berkomitmen untuk bisa ngebantuin teman-teman untuk belajar bersama untuk bisa naikin membuka pintu-pintu rezeki yang Allah itu udah kasih lebar banget di depan mata kita. Dan salah satu ikhtiarnya apa? Adalah dengan mau terus mengupgrade ilmu, menambah skill. Dan salah satu bentuk komitmen Jago DM adalah coming soon akan datang ya e-course yang akan membahas total dari A sampai Z tentang belajar Meta Ads. Supaya apa? Supaya ibu, bapak, teman-teman yang jauh ya, mungkin ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di selatan, ada yang di utara, untuk bisa tetap akses ilmu walaupun jaraknya jauh ya. Karena di zaman digital itu seolah-olah nggak ada jarak di antara kita ya, karena bisa manfaatin momen teknologi seperti itu. Dan insya Allah itulah yang bisa kita komitmenkan dari Jago DM untuk bisa terus membantu teman-teman semua di sini. Dan Bapak Ibu semua, kami ingin menyampaikan bahwa Jago DM bukan cuman hanya e-course, kita juga sudah berhasil untuk bisa menjalankan kelas-kelas offline yang alhamdulillah ya, saya termasuk saksi mata daripada kelas offline yang berjalan bahwa salah satu di antara peserta program offline kami itu berhasil mendapatkan profit free cash fee dari closing property itu senilai 34 juta rupiah. Ya, luar biasa banget. Dari kelas mana? Dari kelas yang diselenggarakan oleh Jago DM itu sendiri. Dan kami membuka kesempatan mentoring buat teman-teman semua untuk bisa membantu mempercepat. Ya, kalau Bro Jimmy tadi bilang, kesempatan yang akan datang kita akan membahas. Ini adalah kelas percepatan di mana Bapak Ibu semua akan langsung dimentoring bersama-sama oleh Bro Jim, orang yang sudah menghasilkan ya profit puluhan juta daripada MetaX itu sendiri. Nah, berapa? Mahal nggak biayanya? Ya, kalau untuk harga normalnya kita biasa offering di 1,9 juta, tapi sepertinya kita akan turunkan di 950.000. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah Bro Jim juga sekarang lagi ngehandle satu project di usaha retail ya minuman. Alhamdulillah sudah 4 kali pertemuan dan tinggal 2 pertemuan lagi menentukan jadwal. Enaknya di mentoring itu apa? Kita bisa menentukan jadwal sefleksibilitas kita. Oh Bro Jim, hari ini belum bisa nih, besoknya mentoring ya. Oke Pak, siap gitu. Jadi fleksibel untuk bisa kita menentukan jadwal yang seperti itu. Tapi saya yakin karena Bapak Ibu semua adalah orang yang spesial malam hari ini, ternyata Bro Jim ngasih kesempatan yang memudahkan banget. Ya, kita membuka kesempatan spesial hanya untuk 20 orang pertama aja di 649.000 aja untuk bisa dibantu bersama mentoring private class
untuk mensingkat informasi tadi menjadi lebih cepat bersama kita untuk membuka pintu-pintu rezeki Allah yang maha luas itu. Akan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu semua mungkin terhalang waktu, jarak jauh, atau mungkin masih terlalu mahal nih Bro Jim, 150.000. Nah, daripada apa yang pernah Bro Jim pelajari dari kelas yang jutaan, ya sampai ratusan ribu, dia meracik satu study case ya menjadi sebuah rumusan buku yang beliau tulis di dalam e-booknya yang alhamdulillah sudah dibaca oleh karena Bro Jim ini sekarang mainnya di kelas menengah atas ya di properti, sudah dibaca banyak oleh para marketer properti profesional di Indonesia. Kami juga ada tergabung di Asosiasi Real Estate Indonesia di Bogor. Itu Masya Allah respon daripada pembacaannya, wah memudahkan banget nih. Kita yang mungkin belum bisa menjangkau yang mahal, ini bener-bener bisa membuat kita praktek. Jadi ketika di buku itu disampaikan tutorialnya step demi step, satu demi satu, langkah demi langkah untuk bisa membantu Bapak Ibu semua beriklan secara mudah dan juga menghasilkan. Nah, bukan cuma itu ya, dari harga 199.000 kami buka untuk Ibu Bapak semua di harga 95.000 aja. Dan ada bonus tambahan yaitu apa? Biasanya kalau di iklan itu kita masuk leads baru, ya. Bisa ketika kita chat ya, aduh kok sepertinya ini kok responnya nggak responsif ya. Nah, kita berikan bonus apa? Buku follow up mastery yang sudah terbukti dipakai oleh rekan kami yang sudah berhasil bisa closing 54 miliar dari properti di Bogor. Nah, itu semua kami kasih free ketika Ibu, Bapak, teman-teman membeli buku Meta Ads Secret Mastery yang malam hari ini kita coba bantu untuk teman-teman akses dan pelajari dimanapun dan kapanpun. Dan Bapak Ibu semua, gimana caranya? Kalau Bapak Ibu mungkin tertarik ya, boleh tanya-tanya dulu, Bro Jim, kemahalan tuh, bisa nggak harga segini? Boleh banget, silakan aja hubungi nomor di bawah ini untuk tanya-tanya ataupun untuk sekedar aku mau beli tapi mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Tapi ibu-ibu semua, harga ini terbatas hanya untuk 20 orang pertama dan yang ikut kelas ini aja. Nggak akan didapetin di luar, mungkin di luar kita akan offering seperti biasa di 2 juta rupiah. Ya, ini Ahmad coba untuk bantu teman-teman semua untuk bisa bareng-bareng meningkatkan skill dan peluang kita untuk bisa menjemput rezeki yang maha luas itu ya. Itu aja informasi dari Ahmad. Terima kasih buat pertemuannya malam hari ini. Senang banget. Terima kasih kepada 28 orang yang tetap hadir pada malam hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semua ini adalah saksi bahwa nanti kita termasuk orang-orang itu pengen mencari rezeki itu yang halal, rezeki yang berkah dengan cara menambah ilmu, mengupgrade ilmu bersama-sama kita belajar bareng. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya Ahmad Fauzi, mohon maaf banget kalau ada kesalahan dan kekurangan, salah omong, salah ucap, kurang berkenan kata-katanya. Itu yang mungkin bisa saya bawakan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum itu, izin ya, sama-sama yuk kita foto bareng ya Bro Jim ya, boleh ya? Boleh Bro Jim? Boleh banget dong, ayo atuh. Untuk mengabadikan momen Bapak Ibu semua, Ahmad minta ya, sama-sama kita hidupin kameranya dong, boleh, boleh. Untuk kita hidupin semua, kita mau foto dulu bareng-bareng. Ahmad bakal coba untuk screenshotin ya. Mana nih? Coba cek, colong dong hidupin. Ada Pak Ridho, Ibu Sulastri, ada Bu Feby, boleh untuk siapa lagi nih? Ada Risma, ada Dede Susanto ya, yang bisa untuk apa on cam? Boleh on camnya dong. Oke, kita coba untuk foto dulu ya sebagai apa bahasanya? Jangan kenang-kenangan dong. Kita kan akan ketemu lagi. Ini adalah ini save Bukti kita moment, pernah belajar. save moment. Coba Bapak Ibu semua gaya begini dong. Jago DM. Boleh Bapak Ibu tangannya begini. 3 2 1 3 2 1. Boleh gaya bebas Bapak Ibu semua. Gaya bebas. 3 2 1. Hatur nuhun pisan Bapak Ibu. Jazakumullah khairan wa ahsanul jaza. Atas kebersamaan malam hari ini, saya Ahmad Fauzi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Hatur nuhun buat malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, umurnya berkah, dan insya Allah kita akan bertemu di next event di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.